langkah-langkah kecil untuk mengejar dukungan partai politik. Sebuah perjalanan panjang yang tidak hanya menguji keteguhan, tetapi juga membawa pelajaran bahwa politik sejati adalah seni melayani, bukan sekedar mengejar kekuasaan. Saudara-saudaraku, dari lautan Saireli yang luas hingga jantung Tabi yang kokoh, perjalanan untuk maju dalam pemilihan ini bukanlah tanpa rintangan. Sebagai calon dari PDI Perjuangan, saya rela melepaskan mandat dan jeripaya yang telah diraih sebagai caleg DPR RI terpilih dengan suara terbanyak demi mengabdikan diri kepada tanah kelahiran. Namun proses pencarian rekomendasi dari partai menjadi episode yang penuh liku. Harga politik terasa begitu mahal, bukan hanya materi, tetapi juga moral. Demokrasi kita seakan kehilangan makna ketika kursi kekuasaan menjadi komoditas. Kami mengetuk pintu demi pintu partai politik, mengikuti setiap prosedur dengan harapan besar. Namun pintu-pintu itu rasanya tertutup rapat. Hampir semua partai memberikan dukungan kepada kompetitor. Lalu kami berada di ujung keputusasaan. Sekali lagi, perjalanan ini penuh suka duka, diwarnai perjuangan yang seringkali terasa hampir sia-sia. Ketika harapan hampir padam, PDI Perjuangan hadir dengan semangat gotong royong. Dalam pelukan hangat Ibu Megawati Soekarno Putri, kami merasa diterima kembali sebagai bagian dari perjuangan besar untuk rakyat Papua. Tak lama kemudian, dengan tulus datang Partai Kebangkitan Nusantara di bawah pimpinan Bapak Anas Purbaninggo, Cak Anas. Saudara-saudara sekalian, rekomendasi kedua partai ini tidak cukup untuk mencalonkan kami sebagai pasangan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Papua karena tidak memenuhi syarat ambang batas pencalonan. Dan kami pun ikhlas menerima kegagalan, bahkan terlontar dari mulut saya, mungkin Tuhan menghentikan pengabdian saya untuk rakyat Papua. Tetapi Tuhan berkehendak lain. Keputusan Mahkamah Konstitusi yang merevisi ambang batas pencalonan menjadi mujizat pada hari-hari genting menjelang pendaftaran. Ini bukan sekedar keputusan hukum, tetapi kehendak Tuhan yang membangkitkan semangat baru keputusan ini, seperti membuka tabir sejarah, memberikan ruang baru bagi demokrasi yang lebih inklusif dan berkeadilan. Tuhan Maha Adil, Tuhan Maha Tahu, Tuhan Maha Kaya, Tuhan Maha Besar. Allahu Akbar. Keputusan Mahkamah Konstitusi hadir seperti badai yang menerbangkan debu ketidakpastian. Upaya untuk membungkam suara rakyat melalui panggung tanpa persaingan yang sehat akhirnya terhempas di tepi jurang. Mereka yang merancang panggung tanpa kompetisi harus menghadapi kenyataan
bahwa keadilan tidak bisa dipermainkan. Tabir keadilan tersingkap dan panggung demokrasi kembali menjadi tempat bagi rakyat untuk menentukan masa depan mereka. Harapan rakyat Papua yang nyaris redup kini berdiri tegak membawa kami, pasangan Ben-Hur Tomimano dan Yeremias Bisai, maju ke gelanggang pertarungan dengan semangat dan keyakinan penuh. Tidak henti di situ, kami juga menghadapi berbagai gempuran politik yang terjadi secara masif, mulai dari penyebaran berita hoax, kriminalisasi, hingga isu-isu sara yang sengaja dimainkan untuk memecah belah dukungan rakyat. Bahkan kami melihat adanya penyelewengan suara rakyat di beberapa wilayah, seperti penyumbungan suara di Kepulauan Yapen, di Kabupaten Jayapura, hingga dinamika yang mencuat di distrik Jayapura Selatan selama 5 hari terakhir ini. Kami mendapati indikasi adanya intervensi oleh oknum-oknum tertentu yang mencoba menggoyahkan integritas proses demokrasi ini. Kami tetap percaya pada jalur hukum sebagai cara yang bermartabat untuk menyelesaikan persoalan ini. Kami berkomitmen untuk terus memperjuangkan keadilan bagi setiap suara rakyat Papua yang menjadi amanah perjuangan kami. Saudara-saudara sekalian, kemenangan ini adalah awal dari tanggung jawab besar kami yang kami emban. Kami membawa visi besar terwujudnya Papua yang maju, mandiri dan berbudaya. Akan kami wujudkan mulai 5 misi utama, yaitu 1. Penataan birokrasi modern untuk pelayanan publik yang prima. 2. Pembangunan ekonomi inklusif dan berkelanjutan. 3. Pendidikan dan kesehatan berkualitas serta berdaya saing. 4. Pemanfaatan teknologi informasi yang canggih. 5. Ketertiban dan keamanan berbasis kearifan lokal, hak asasi manusia, dan demokrasi. Kami berkomitmen untuk memenuhi janji politik kami, baik yang lahir dari visi misi maupun aspirasi masyarakat selama kampanye. Semua janji ini akan diwujudkan secara bertahap dengan kerja keras dan penuh rasa tanggung jawab. Kami menyadari setelah pemekaran Provinsi Papua, sumber pendapatan daerah menjadi sangat minim. Karena itu, kami mengajak seluruh masyarakat untuk bersabar dan bersama-sama berjuang. Mari kita wujudkan pembangunan yang menjadi tanggung jawab kami bersama sebagai penyelenggara pemerintahan dengan penuh dukungan penuh dari rakyat Papua. Merdeka! 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 Saudara-saudaraku, hari ini kita berdiri sebagai pemenang. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua telah menetapkan hasil rekapitulasi suara dari 8 kabupaten dan 1 kota. Dari hasil tersebut, kita melihat kepercayaan luar biasa di beberapa wilayah kunci, yaitu Kepulauan Yapen, Supioni, Mambramo Raya, dan Kabupaten Jayapura.
Hasil ini memberikan keyakinan bahwa kita berada di jalur yang benar untuk membawa Provinsi Papua ke masa depan yang lebih baik. Dari partisipasi pemilihan gubernur Provinsi Papua sebesar 70,94% telah menghasilkan total suara BTMYB sebanyak 269.970 suara atau 50,67%, 51% dengan selisih 7.193 suara. Hasil ini adalah bukti cinta dan kepercayaan rakyat Papua yang ingin perubahan. Hadirin yang saya banggakan, kompetisi adalah bagian dari demokrasi, tetapi persatuan adalah fondasi masa depan kita. Oleh karena itu, izinkan saya menyampaikan penghormatan yang mendalam kepada pasangan kandidat lainnya, Bapak Matius Direk Fakiri dan Aryoko Rumaroke. Kalian adalah putra-putra terbaik Papua yang telah menjalankan kompetisi ini dengan penuh integritas dan jiwa besar. Saya, Ben Hur Tomimano bersama Yeremias Pisai. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.